Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeli Ihwana dari kelas Bilopa. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan staf spesialis generalis dan pengembangan dan sistem laku atau latihan kunjungan. Pertanyaan yang paling sering muncul yaitu tentang apa sih penyuluhan pertanian itu? Penyuluhan pertanian sendiri adalah sistem pendidikan di luar sekolah atau informal yang diberikan kepada petani dan keluarganya dengan maksud agar mereka mampu sanggup bersuadaya memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan keluarganya sendiri, atau bila dimungkinkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya. Penyuluh pertanian bisa dilakukan oleh siapapun, oleh siapa saja yang mengerti akan bidang pertanian itu sendiri, di mana tujuannya yaitu memberdayakan petani dengan keluarganya. Pertanyaan yang kedua yaitu apa sih penyuluh spesialis itu? Baik, saya di sini akan menjelaskan penyuluh spesialis. Jadi penyuluh itu terbagi. Spesialis itu ada spesialis dan generalis. Sebenarnya terdapat dua kata yang memiliki makna berbeda dan bahkan saling bertentangan. Generalis sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang dengan pengetahuan terhadap banyak hal namun tidak mempelajarinya secara detail. Sedangkan spesialis yaitu merupakan orang yang menguasai satu bidang atau cabang ilmu tentunya secara menyeluruh. Nah, jika kedua kata tersebut digabungkan akan menjadi generalis. Spesialis yang memiliki makna agak berbeda. Secara sederhana, generalis spesialis merupakan istilah yang merujuk pada seseorang yang tidak pernah mau berhenti untuk belajar. Mereka akan terus haus pada ilmu pengetahuan dan hal-hal yang menurutnya menarik untuk dipelajari. Ketika mereka tertarik pada suatu hal, maka akan dipelajari hingga detail paling kecil. Dengan demikian, perlahan seorang generalis spesialis akan menguasai ilmunya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa sih tugas penyuluhan pertanian spesialis? Jadi, tugas penyuluhan spesialis yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai penghubung antara para ahli di lembaga penelitian atau perguruan tinggi sebagai sumber informasi dengan para penerima informasi. Yang kedua, sebagai pengolah hasil penelitian yang dihasilkan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi untuk seterusnya dikomunikasikan kepada para calon penerima informasi atau pesan. Kemudian 3, sebagai tenaga pembinaan latihan, baik kepada PPM, PPL, kepada semua pihak yang memerlukan informasi pertanian. Pertanyaan yang keempat yaitu tentang sistem latihan dan kunjungan atau yang biasa disingkat dengan laku susi. Supervisi. Sistem latihan, kunjungan, dan supervisi yang biasa disingkat laku susi. Pada pendekatan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, yaitu petani, pekebun, dan peternak beserta keluarga intinya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan antara lain melalui penyuluhan pertanian. Pertama kali sistem ini digunakan oleh perbankan, kemudian secara efektif di daerah ASEAN mulai digunakan juga sistem ini karena sistem ini sangat efektif untuk daerah ASEAN ini. Kalau daerah luar sana masih ada yang kurang efektif dengan sistem ini. Salah satu pendekatan penyuluhan pertanian dengan menggunakan sistem kerja, latihan, dan kunjungan yaitu memadukan antara pelatihan bagi penyuluhan sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani, kelompok tani atau biasa disebut poktan
yang dilakukan secara terjadwal. Sistem kerja ini didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal dan ketersediaan informasi. Teknologi sebagai materi kunjungan, sistem tersebut sangat efektif dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani. Sehingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras. Prinsip sistem penjualan pertanian, sistem kerja laku, prinsipnya itu ada beberapa. Yang pertama, keakraban, artinya terjalin hubungan yang akrab antara penyuluh pertanian dengan kelompok tani atau poktan. Kemudian keterpaduan, artinya keterpaduan itu antara pelaksana pelatihan, penyuluh dan kunjungan kepada petani atau poktan. Yang ketiga itu faktual, artinya materi yang disampaikan merupakan kebutuhan petani, kelompok tani dalam pengembangan usaha taninya. Yang keempat yaitu tentang berkesinambungan, artinya pelaksanaan pelatihan, penyuluhan, dan kunjungan kepada petani, poktan, poktan dilakukan secara terjadwal sesuai dengan rencana kerja penyuluhan dan perencanaan kerja poktan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar karena adanya sistem laku ini di mana sudah terjadwal semuanya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, sedikit kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.